tapi di oposoan. Niatnya sih ingin membantu wanita yang dalam kesulitan dengan menampung dirinya di rumah mereka. Tapi, apalah daya wanita itu, malah menggendol suami yang membantu dirinya. Film yang akan kita ceritakan berjudul Palipat Papalit yang dirilis pada tahun 2024, masih berasal dari negara Filipina ya. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, Mimin minta nontonnya jangan di-skip-skip ya, biar kalian paham jalan ceritanya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Asawa ko. Kapapatol doon sa mga pok. Film pun dimulai. Terlihat sepasang suami istri yang bernama Larry dan Edna. Mereka sudah menikah, akan tetapi belum juga mempunyai keturunan. Mereka berdua hidup bahagia, meski pekerjaan mereka hanya pengepul kerang di sebuah desa di negara Filipina. Gusto ko na mag-anak. Suatu hari, mereka berdua menemukan sosok wanita yang terluka berada di pinggir pantai. Mereka berdua pun memeriksa keadaan sosok wanita itu. Ternyata masih hidup. Mereka berdua membawa ke rumah dan mengobati luka wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Ami Santos. Melihat keadaan Ami, Edna berniat akan mengambil foto Ami dan mempostingkan di medsos dengan harapan keluarganya Ami mengetahui keberadaan Ami. Namun, Ami melarang Edna untuk mempostingkan dirinya. Karena iba, Edna pun memberikan tumpangan di rumahnya karena ada satu kamar yang kosong. Terlihat, Ami bangun lebih awal untuk menikmati udara segar di pantai. Edna yang baru bangun mencari keberadaan Ami. Edna pun sangat terkejut ketika ia mendapati banyak makanan yang sudah tersedia di meja. Ternyata makanan itu sudah dipersiapkan oleh Ami sebagai ucapan terima kasih pada Larry dan Edna. Mereka berdua menanyakan aslinya Ami, dari mana. Ami pun seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh sebuah keluarga. Ami pun menceritakan kalau dirinya diusir dari rumah orang tua angkatnya. Dan Ami tidak tahu harus diam di mana. Edna merasa kasihan mendengar cerita Ami. Hayaan niyo po magtatrabaho po ako dito. Kahit ano. Ami pun berjanji akan melakukan pekerjaan apa saja asal dirinya diizinkan untuk tinggal bersama Larry dan Edna. Salamat, Tata Edna. Larry pun bekerja seperti biasa sebagai pengepul kerang. Dan waktu itu ada pembeli yang bernama Bu Amanda. Amanda sendiri sudah memesan kerang pada Larry untuk acara di kafenya. Bu Amanda sedikit menggoda Larry karena ia tertarik dengan para seleri yang membuat dirinya jatuh cinta. Saat malam tiba, Larry pun pulang ke rumahnya dan ia melihat rok mini Ami yang menggoda. Larry memutuskan untuk segera tidur agar ia tidak tergoda. Keesokan harinya, Edna mengajak Ami untuk berbelanja baju untuk dirinya ke toko sahabatnya yang bernama Tanya. Dengan senang hati, Tanya pun menyambut Edna yang berbelanja di tokonya. Edna juga memperkenalkan kalau Ami sepupu dari suaminya pada Tanya. Robot Queen. Ako, magaling akong pumintis. Ami yang mengetahui keberadaan polisi ada di depan toko, langsung bersembunyi. Dan Ami menanyakan toilet pada Edna dengan alasan kebelet pipis. Waktu itu, Edna tidak merasa curiga pada diri Ami. Ketika mereka berada di rumah, Ami mencoba baju yang ia beli. Saat itu tanpa sengaja, Larry melihat tubuh indahnya Ami. Namun, Ami tidak menyadari keberadaan Larry. Kasyang-kasya. Edna sangat terkejut akan penampilan Ami yang begitu cantik, menggunakan baju barunya itu. Lagi-lagi Edna akan berniat mengambil foto Ami dan mempostingkannya di media sosial.
Tentunya Ami menolaknya. Keesokan harinya, mereka semua mengambil kerang di pantai. Karena merasa lelah, mereka pun memutuskan untuk pulang bersama. Tapi saat di rumah, Ami menyaksikan Edna dan Larry bermain futsal. Dan itu membuat dirinya larut mendengar suara mereka. Di sebuah warung, terlihat preman kampung bernama Greg dan kawan-kawannya, serta wanita yang bernama Alona. Mereka semua lagi asik menikmati minuman malam itu. Alam mo, babayaran ko naman yun. Babayaran ko. Tak lama kemudian, Ami dan Edna belanja di warung tersebut. Mereka pun digoda oleh Greg CS. Mereka berdua tidak meladeni Greg dan memilih untuk segera pergi dari warung itu. Alam mo, pagsasabi kasi si Alona. Oo nga naman. Ami yang waktu itu lagi mandi, tak sengaja Greg mengintipnya. Tentu saja Ami marah ketika ia mengetahui Greg mengintipnya. Ami pun segera pergi untuk masuk ke rumah. Larry yang mengetahui itu menasehati Ami untuk tidak menggunakan kamar mandi yang berada di luar rumah. Larry juga mewanti-wanti Ami untuk menjauhi Greg preman kampung itu. Edna dan Ami berada di dapur. Edna menyuruh Ami untuk beristirahat saja, biar dirinya yang mengurus dapur. Ami sangat berterima kasih atas kebaikan Larry dan Edna yang menerima Ami di rumahnya. Kemudian, Edna pun memutuskan untuk keluar berniat akan menagih uang kerang ke pelanggannya. Dan ia meminta Ami untuk mengurus Larry, karena hari itu Larry tidak enak badan. Para maaga rin ako makabalik. Edna pun memutuskan untuk pergi ke tokonya Tanya. Tapi keadaan sepi, ternyata Tanya tengah asik bermain futsal. Tanya pun hanya tersenyum, mengetahui kalau Edna berada di tokonya. Ketika itu, Tanya mewanti-wanti Ami agar menjaga suaminya Larry, agar tidak diambil oleh Ami. Namun Edna berpikir positif, tidak mungkin Ami setega itu. Wala na, iniwan ko na sa bahay. Wala kasi mag-aalaga kay Larry. Naku! Tapi benar ketakutan Tanya. Larry menggoda Ami yang sedang mandi. Dan mereka pun bermain futsal saat keadaan rumah sepi. Mag-aalaga kay Larry. Naku! Malam harinya, Ami yang membeli minuman di sebuah warung, ia dihampiri oleh Greg. Dan Greg mencoba merayunya. Namun secara mentah-mentah, Ami mengatakan kalau Greg bukan tipe dirinya. Subukan mo ko. Malam itu, mereka semua menikmati minuman yang dibawa oleh Ami dan membuat Edna mabuk. Ami yang mencoba merayu Larry tidak berhasil karena Larry takut ada Edna di rumah. Nakatulog ba ako? Keesokan harinya, Larry dan Ami mencari kerang berdua dan momen itu dimanfaatkan oleh mereka berdua untuk bermain futsal bersama. Wala namang tao dito. Edna yang baru bangun menyadari kalau suaminya Larry tidak berada di rumah. Dan begitu juga Ami tidak berada di rumah. Edna segera bergegas mencari mereka berdua. Ami? Ami! Ternyata mereka berdua tengah memilih kerang. Edna kecewa karena tidak mengajak dirinya. Larry pun memutuskan untuk pulang ke rumah karena ada Edna yang meneruskan Ikaw pekerjaannya. muna bahala sa Kuya Larry mo. Kemudian, Edna menghampiri Larry yang berada di rumah. Dan Edna mengatakan, jangan selingkuh darinya ya. Greg yang melihat Ami sendirian sedang memilih kerang, ia menghampiri dan mencoba untuk merayunya. Tiba-tiba, Alona pun datang dan ia menuduh kalau Ami menggoda Greg dan terjadi keributan di tempat itu. Hindi, tama na. Naku, dami sa problema niyo. Dali, Alona. Tama! Larry dan Edna yang mendengar keributan di tempat pengepul kerang langsung menuju ke tempat itu. Akhirnya mereka berdua juga terlibat keributan
dan Edna membantu menghajar Alona dan Larry menghajar Greg. Saat berada di rumah, Edna menanyakan mengapa Larry menghajar Greg. Larry menjelaskan kalau Greg terus menggoda Amy. Larry meminta lagi pada Amy jangan mempunyai urusan dengan preman kampung itu. Edna pun curiga pada suaminya. Sebegitu perhatiannya pada Amy. Pupunta na kayo, Madam Amanda, bahay. Saat menjelang sore, Amy sudah mempersiapkan makanan untuk mereka semua. Amy curiga pada Larry karena dirinya telah berubah. Amy mencurigai kalau Alona sudah main mata dengan suaminya. Atau bahkan Bu Manda pelanggan setianya itu. Siya lang yung lalaki sa buhay ko. Edna sangat mencintai Larry dan ia tidak ingin kehilangan suaminya itu. Amy yang panas mendengar curhatan, Amy pun memilih untuk pergi meninggalkan Edna. Suatu malam, Edna pun memergoki kalau Larry dan Amy tengah bermain futsal di kamar sebelah. Hancurlah hati Edna, dan ia mengetahui ternyata Larry telah berselingkuh dengan Amy. Edna pun menemui Tanya di tokonya, sembari ia akan membawa baju di toko. Edna menceritakan semuanya yang terjadi pada dirinya, kalau sepupunya telah berselingkuh dengan suaminya. So, tiis ganda ka na lang yan. Saat mereka berada di meja makan, Amy dan Edna saling merebut perhatian Larry. Dan ketika itu, Larry memutuskan siapa yang mendapatkan handuk miliknya. Ia akan menemaninya. Larry pun memilih Amy, dan melihat keputusan itu, Edna sangat kecewa, dan ia memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Edna pun hanya bisa bersedih mendengar suaminya tengah asik bermain futsal dengan wanita lain. Tak sampai di situ, Amy pun dengan sengaja ingin mengganti peran Edna menjadi istrinya Larry dengan menyiapkan makanan untuk Larry. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Ka nagagalit? Pumayag ka lang. Sinaktan mo na ako dati. Hubungan Amy dan Edna pun menjadi renggang sejak kejadian perselingkuhan Amy. Larry pun waktu itu mendapatkan kerang yang jelek dan ia tidak bisa menjual kerang itu. Malam harinya, Larry menemani Edna dan Edna mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Larry. Edna juga siap menanggung semuanya untuk kebahagiaan suaminya. Larry. Edna masih sangat memperhatikan Larry. Bahkan Edna mengatakan kalau Amy baru bangun. Larry yang mengetahui itu menanyakan kemana semalam Amy pergi. Amy pun mengatakan kalau dirinya menghampiri Greg dan menghabisi malam bersamanya. Larry sangat marah dan kecewa mengetahui kalau Amy sangat keras kepala. Edna pun mengajak Larry untuk menikmati makan pagi bersamanya. Edna pun sangat besar hati, sudah menerima keadaan suaminya yang harus berbagi dengan Amy. Tiba-tiba Edna muntah-muntah dan ia memutuskan untuk ke toilet. Seperti biasa, malam ini Larry memutuskan siapa yang akan menemaninya tidur malam ini. Dan Larry meminta Edna yang menemaninya malam ini. Karena tak terima, Amy mencoba mengambil handuk itu. Tumba siya yung katabi mo? Melihat itu, Larry mengingatkan Amy akan kesepakatan yang mereka lakukan. Ternyata, Edna lagi hamil dan ia butuh lebih kasih sayang dari Larry. Sawa na siya sa'yo. Karena tak terima dengan semua ini, Amy memilih pergi dan ia malah menghampiri Greg dan kawan-kawannya. Amy pun dicekoki dengan minuman. Setelah itu Amy digilir bermain futsal dengan mereka semua.
Ami yang merasa kesepian meminta untuk bergabung dengan Larry dan Edna yang bermain futsal. Tentunya Ami diusir oleh Larry. Ami pun segera pergi meninggalkan mereka berdua. Tak terima dirinya diusir, Ami mengambil sebuah golok yang berada di dapur. Dengan teganya, ia membantai Larry dan Edna yang telah menolong dirinya. Ami pun membersihkan diri dan segera meninggalkan desa tersebut. Di tengah perjalanan, Ami bertemu dengan pria yang bernama Roman. Dan Ami memperkenalkan diri sebagai Aiko agar identitasnya tidak terbongkar. Dan film pun berakhir. Bye-bye. Aiko. Aiko ang pangalan ko.